waktu aku nggak punya apa-apa, Beb. Harta nggak ada. Melarat, Beb. Tidak takut akan mati. Mati kapanpun siap. Tapi semenjak lumayan, alhamdulillah, takut mati, Beb. Nah, terus ini buat apa? Itu nah, salah itu salah. Karena seandainya orang yang mati itu dikasih waktu 1 detik untuk hidup, yang mereka lakukan itu adalah anaknya dikatai hewan berarti bapaknya hewan. Nah, kuwi. Setan. Anaknya asu berarti bapaknya asu. Iya. Setan, anaknya setan ya berarti bapaknya genderuwo. Nah, kuwi lho. Ono tangis kelayung-layung, tangis wong kang wedi mati. Tak junter Gedhong ana kuncenono yen wis mati mongso urung. Tak junter ditumpake kereta Jawa, rodane roda menungso. Tak junter ditutupi ambyang-ambyang, disirami banyune kembang. Duh Gusti Allah, kula nyuwun pangapura ning sayange wis ora guna. Alah ya super. Hah, aku yo bikin gazebo ini ya karena konten ini. Iya, Beb. Iya. Jadi lek rame iki konten, aku tak berhenti YouTubean. Merugi. Beb, kamu lihat banget. Gara-gara konten dakwah koplo. Dakwah koplo. Kamu bikin ini, Beb. Bikin ini. Aku yakin ini banyak ini pahala AdSense-nya. Bukan pahala. No AdSense. Aku ora ngurus. Lek iki misale kena copyright aku ora ngurus. Gak ngurus ya. Yang penting kita dakwah. Yang penting dakwah. Kalau aku apa? Ngawurnya. Kosongane, Beb. Gak, aku kan opo maneh iki Jawa banget, Pak. Jawa banget. Aku ora ngerti. Serius aku ora ngerti. Ini lagu ini sangar, Beb. Kowe iki lagu iki kon pertama ngrungokno teko ndi? Aku pertama dengerin lagu Kelayung-Layung itu Luawas, Beb. Penyanyinya kalau nggak salah Campur Sarian. Campur Sarian. Campur Sarian. Terus mulai lagu ini populer karena di cover sama Denny Caknan, Ratna Ratna Antika gitu. Der lagu ini. Langsung. Pas lagu ini keluar, apalagi yang versinya Denny Caknan itu merinding, Beb. Merinding. Karena Asli nih ya. Dalam ini lagu ini. Iya. Ih, serem, Beb. Makanya sebenarnya lagu-lagu koplo itu dalam-dalam. Cuma kene arek-arek sambil arak Bali ciyo kelayung-layung. Itu yang bikin akhirnya orang mikir musik ini haram. Aslinya Karena orang-orangnya itu nggak paham yang dengerin, akhirnya dengerin musik-musik dangdut, musik-musik koplo itu nggak diresapi liriknya. malah dibuat ini Maksiat. Iya. Astagfirullah. Makanya. Padahal ini nganu, Beb ya, secara lirik ngeri ya. Aku merinding. Merinding. Asli. Kelayung-layung. Kelayung-layung. Ono tangis kelayung-layung. Ada tangis yang terseduh-sedut. Ih, koyo dalam. Tangis iki wis nggak bisa digambarkan ya. Nggak bisa digambarkan karena kesedihan. Kesedihan Sampai tangisnya itu susah digambarkan. Wis nah, air mata udah nggak keluar. Sesenggukan. Iya. Dalam ini. Tangis wong kang wedi mati. Nah, tangisnya orang yang takut akan kematian. Nah, bener. Kata Nabi, siapa yang banyak menangis di dunia, maksudnya nangis dalam pengertian yang positif karena mengingat dosanya. Kemudian di akhirat maka dia akan banyak tertawa, artinya surga.
Kalau misal di dunia banyak tertawa, di akhirat banyak nangis, Beb. Kalau tertawanya negatif, menertawakan aib orang lain. Menertawakan kekurangan orang. Artinya aku banget. Aduh. Oh, no wong sepeda motoran. Mampunya cuman sepeda motor. Tiba-tiba kenapa saya di neraka? Kenapa aku dicambuk? Bahaya, Bib ya. Bahaya. Membongkar aib orang tertawa. Betul. Diazab nanti di akhirat. Iya. Aibnya dibongkar oleh malaikat. Dicambuk. Langsung masuk no api leng. Semua kejahatannya dipertontonkan di khalayak ramai. Ini dulu waktu dia di alam. Iya, dan yang ngomong bukan mulut, tapi semua yang pakai tangan bermaksiat, tangannya yang ngomong. Artinya maksudnya itu analogi bahwa kamu nggak bisa bohong di akhirat. Gak iso kue, aku kan anonim, tenang di akhirat. Kan akunku anonim, mohon maaf. Malaikat bisa ngedetek. Jangankan malaikat, intelijen aja bisa mendetek, apalagi malaikat. Jadi jangan merasa aman karena, tenang, akun anonim. Ngeri, Bib ini. Nah. Lanjut, Bib ya. Nah, nih, Bib. Jadi tangis wong keng wedi mati. Iya. Tangisnya orang yang takut akan kematian. Iya, karena kenapa, Pak? Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sering-seringlah mengingat kematian. Maksudnya bukan mengingat-ingat dalam pengertian yang negatif, akhirnya cemas, takut, was-was, enggak. Tapi yang positif, bahwa kamu ini akan mati, karena kamu akan mati, kamu fokus untuk mengumpulkan apa yang akan dibawa mati. Duduk FU, duduk satria, duduk omah, duduk harta, duduk kedudukan, tapi amal kebaikan. Ada 3 hal yang kamu miliki di dunia, kata Nabi, yang akan dibawa mati cuma 1. 3 hal itu adalah keluarga, harta, dan amal. Keluarga akan pulang setelah mengantarmu ke kuburan. Kemudian harta tidak akan kamu bawa mati, yang kamu bawa mati cuma amal. Maka elek gotong wong nang kuburan, di kampungku ono tulisan, sekarang kamu gotong dan kembali lagi. Besok-besok kamu gak akan kembali setelah masuk sini. Maksudnya kue digotong. Jadi makanya kata Sayyidina Umar ditulis sampai di cincinnya, setiap hari dilihat. Kematian adalah nasihat terbaik. Jadi cincinnya Sayyidina Umar tuh tulisannya kematian adalah nasihat terbaik. Tak pikir itu petuah sampai di Instagram tuh hasil karya pikiran sampean. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Tak pikir tuh Habib Jafar keren. Tuh Sayyidina Umar sing keren. Aku mek nyontoh tok. Berarti tapi memang Beb, aku kemarin sempat mengalami itu Beb. Iya. Pas waktu aku nggak punya apa-apa Beb. Harta nggak ada. Melarat Beb. Tidak takut akan mati. Mati kapanpun siap. Tapi semenjak lumayan alhamdulillah takut mati Beb. Nah terus ini buat apa? Itu salah itu salah karena hubbud dunya, cinta kepada dunia, ra'sun kullu khati'atin, kata Nabi. Sebab atas segala keburukan, kue bisa sombong, kue bisa meremeh nowo. Betul. Makanya kan ono iku lagune apa sing ning kuburan ora ono. Oh ya, neng kuburan ora ono. Ya itu Eni Sagita. Ngamen berapa gitu loh. Iya. Neng kuburan ora ono meja biliar. Sing ono godone malaikat. Iya. Iya betul. Iya kan? Ono iku. Ono. Iya. Jadi di kuburan itu udah gak ada harta, meja biliar gak ada, sabung ayam tidak ada. Gak ada ya Bib ya? Gak ada. Astagfirullah. Jadi makanya mengingat mati itu penting. Mengingat mati ya. Penting. Apalagi kalau dikasih harta itu cobaannya berat Bib ya. Cobaannya berat. Bisa di istidroj. Kita lalai dikasih harta sedikit, ditambahi makin lalai. Semakin maksiat kok harta datang. Istidroj. Istidroj. Dan istidroj itu tolok ukurannya semakin harta datang semakin lalai. Lalai itu kata kunci yang paling dasar, gak sholat. Lek wis gak sholat berarti pasti lek awak musik kayane kaya celaka. Jadi, apalagi ketambahan maksiat. Zina. Astagfirullah. Ditambahi sombong. Meninggo itu. Meninggo. Di akhirat dihancurkan. Iya, dihancurkan. Dipecah. Kayak Fir'aun. Fir'aun kan ngono.
kaya sombong sampai ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan. Saking sombongnya karena kekayaannya. Lawa Mas Habib. Ada semua itu dalam diriku. Oh iya. Yo. Lek di diriku ya ada pisah. Iya kan, iya. Tapi wong ono ae kafire dhewe. Makanya jari Gus Dur iku di lirik salah satu ngafirke wong marang liyane. Iya. Kafire dhewe ra diurusi. Sibuk dengan kekafiran kita sendiri untuk dibenahi, dan biarlah yang berdakwah itu keteladanan kita dalam menghadapi kekafiran kita. Jadi dilihat, oh memang kekafiran itu harus dilawan. Lihat tuh orang itu sedang melawan kekafirannya sendiri. Jadi dakwah bil hal, dakwah dengan keteladanan. Nah, gedongono kuncenono yen wis mati mung sawurungo. Itu artinya ini, Bib. Gedongono kuncenono. Walaupun kita bersembunyi di gedung yang terkunci, yen wis mati mongso wurungo. Itu artinya kalau kematian sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Beb. Nah, jadi nggak ada orang bisa menunda kematiannya walaupun sepersekian detik. Nggak ada orang bisa lari dari kematian walaupun ke tempat manapun. Nggak ada. Malaikat maut itu lek wis wayahe langsung dicabut. Tidak pernah terlambat, tidak pernah telat, tidak pernah lupa, tidak pernah hilang di Google Map. Ini mana yang mau saya cabut? Gak ono. Langsung pasti ketemu. Berarti kalau misalnya ada orang sekarat kok nggak mati-mati, belum waktunya? Belum waktunya. Lek wis waktunya pasti nyampe. Pas itu ya? Pasti, gak meleset. Kita lari pun tetap bisa mati? Tetap. Mau di udara, di laut, di darat, kene. Lah kalau misalnya Beb naik pesawatnya jatuh, itu apakah takdirnya bareng? Iya. Mati bareng itu? Iya, takdirnya ya itu berarti. Berarti takdirnya pas mati di pesawat. Pas jatuh. Dan malaikat itu bisa mencabut sekaligus. Puluhan orang, ribuan orang, jutaan orang. Rombongan. Jadi rombongan. Nggak bisa kita lari dari kematian. Jadi pasti kena. Lek wis wayahe kena wis. Kalau misalnya kayak Sarina ada bom. Terus ada tukang apa itu jualan nggak mati, belum takdirnya? Belum takdirnya. Kalau belum takdirnya kan banyak tuh di medsos orang ada kren jatuh, kalau dia belum takdirnya pas dia nyingkri, der. Jadi pokoknya tapi ingat bahwa setiap orang walaupun lolos dari mati sekarang karena belum waktunya, tapi suatu hari dia akan mati. Yang abadi dalam kehidupan itu hanya Allah. Bahkan Rasulullah pun mati. Padahal Rasulullah itu manusia termulia. Sehingga sahabat sampai gak percaya. Ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Umar itu sempat tidak percaya. Ngomong apa dia, Bib? Iya, Rasulullah gak bisa mati. Baru dinasihati Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad sudah berkata dari firman Allah bahwa beliau ini manusia seperti kita yang ketika waktunya akan mati. Berarti itu waktu Nabi Muhammad meninggal, geger geden itu, Bib. Geger geden. Semua kaget. Iya, karena keteladanan. Bayangin, kalau malaikat sudah mencabut nyawanya ulama aja, itu geger geden kata para ulama. Kalau udah ulama meninggal, itu bumi itu sedang geger geden. Karena berarti ilmu dicabut dari dunia. Bayangin, ini penghulu dari semua ulama. Manusia termulia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ketika meninggal, itu geger gede. Begitu juga sebaliknya ketika Nabi Muhammad lahir, itu kegembiraan yang besar. Makanya kata Al-Quran, kalau kamu diberi rahmat, itu harus kamu bergembira. Dan rahmat terbesar yang pernah diberikan oleh Allah kepada muka bumi ini adalah diutusnya, dilahirkannya Nabi Muhammad. Makanya wayai kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, kita maulidan, seneng-seneng, kita baca maulid, kita bagi-bagi makanan karena bergembira. Saking pentingnya sampai Abu Lahab aja setiap hari Senin itu dihentikan siksanya karena ketika Nabi Muhammad lahir, karena Nabi Muhammad masih keluarganya, dia senang membagikan makanan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi karena keberkahan itu, meskipun dia masuk neraka, kalau hari Senin dikasih dispensasi. Jadi pentingnya senang atas kelahirannya Nabi Muhammad.
pas meninggal itu pasti lemes Iya. semua orang. Katanya Al-Qur'an, "Falyafrahu", bergembiralah kamu ketika diberi rahmat. Nah, rahmat terbesar itu adalah Nabi Muhammad. Bukan cuma bagi umat Islam, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Cara mendapatkan rahmat bagaimana, Bib? Aku pengen dapat rahmat, Bib. Semua orang dapat rahmat yang sifatnya umum, yang disebut Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Jadi semua orang walaupun kafir dikasih nikmat nyawa, nikmat harta itu. Bib, ono wong kafir atau gak sholat tapi opo kaya, Bib? Ya karena dia kerja. Itu berfungsi bagi siapa saja. Siapa yang bekerja dengan giat Allah kasih. Nah, rahim iki khusus. Lek rahim khusus me gawe wong sing datang kepada iman dan Islam. Nah, iki adil, Pak. Soalnya Allah bilang siapa yang masuk ke dalam keimanan dan keislaman dia akan mendapatkan rahimku. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim ini khusus mek wong beriman dan berislam to. Nah, awak dhewe iki karena beriman dan berislam, alhamdulillah dapat rahman sekaligus rahim. Rahim ini nikmat terbesar, yaitu menjadi seorang yang beriman dan berislam. Sulit itu. Nah, itu khusus, dia khusus bagi orang yang Islam saja dan sifatnya dia bukan hanya di dunia. Di akhirat. Dia di akhirat juga dapat surga. Tapi kalau rahmat itu rahman itu hanya di dunia aja dapatnya. Beb, kalau misalnya ini, Beb, aku kan merasa ini, Beb, semakin banyak ilmu pengetahuan, kadang-kadang mempertanyakan. Itu yang ku pelajari SD apakah benar? Apakah surga neraka itu ada? Gitu. Oh, gitu. Iya. Semakin bertanya-tanya aku. Gitu. Itu bagian dari keimanan kita kepada Allah. Bahwa surga dan neraka itu nyata. Nyata. Nah, masalahnya kenapa kita kadang ragu-ragu? Soalnya biyen awak dhewe iki belajar surga dan neraka mek gak dikasih dalil-dalilnya. Mek dibilang, "Oh, pokoknya surga dan neraka itu ada." Coba kita betul-betul diajari bahwa surga dan neraka itu bukan cuman dibilang ada, tapi masuk akal kalau dia ada. Soalnya lek surga dan neraka gak ada, Pak. Wong-wong sing dolim dek dunyo itu gak dapat balasannya. Karena selama dia di dunia dolim kayak Fir'aun, sampai mati zolim. Terus enak dong dia, gak dapat balasannya. Nah, orang-orang yang terzalimi juga gak dapat ganjarannya. Padahal di dunia melarat uripe. Nah, itu di akhirat. Nah, karena keadilan Allah, orang yang zalim nanti di akhirat dapat neraka, orang yang terzalimi nanti di akhirat dapat surga. Nah, orang yang paling zalim adalah orang yang menzalimi dirinya dengan tidak beriman dan tidak Islam. Makanya doa kita, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah dengan bermaksiat, dengan tidak beriman, dengan tidak Islam dan lain sebagainya. Astagfirullah, kita harus bertaubat, teman-teman. Lanjut. Yen wes mati mongso wurunga, kalau sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Makanya kita harus beribadah. Beramal. Makanya di dalam Al-Qur'an tuh, Pak. Jadi di dalam surat An-Nisa misalnya ayat 18 Allah bilang, kalau sudah kematian kita gak bisa tuh bertaubat, beramal, wis raiso. Telat. Jadi lek kate beramal sebelum nyawa sudah ditarik sampai kerongkongan. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, lek wis sampai kerongkongan kayak Fir'aun, diceritakan karena sudah sampai kerongkongan wis gak bisa. Tobat pintunya sudah ditutup. Makanya mengingat mati itu untuk kita bikin tobat sebelum kematian itu datang. Makanya kalau di tempatku, Bib, atau mungkin di semuanya, kalau misalnya ada orang sakaratul maut dibisikin Allah, la ilaha illallah, itu masih bisa? Masih bisa. Meskipun itu maksiatnya di dunia banyak. Kalau selama sebelum sampai di ujung tenggorokan itu masih diterima. Berarti kalau sudah sampai berhenti semua amal kecuali 3 kata Nabi. Yang pertama adalah amal jariyah, lek kon nyumbang anak yatim, nyumbang masjid, nyumbang rumah sakit, nyumbang pokoknya kebaikan-kebaikan yang terus berjalan amalnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmumu nang arek-arek YouTuber iku sing terus jadi YouTuber menyebarkan kebaikannya, rezeki dari YouTuber yang halal itu terus jadi amalan walaupun kue mati sih tetap jalan. Yang ketiga itu adalah
ilmu bermanfaat, kemudian doa anak-anak soleh. Jadi kita punya anak-anak soleh dan solehah, doanya terus berjalan walaupun kita sudah mati, meninggal. Sudah meninggal. Oke, lanjut lirik selanjutnya. Kalau sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Ditumpak ke kereta Jawa, rodane roda menungso. Ditutupi ambyang-ambyang, disirami banyunya kembang. Ini Jawa banget, Bib. Apa itu? Dinaikkan pandosa, Bib. Kereta Jawa. Kereta Jawa. Pendoso itu kan rodanya manusia. Diantar ke makam tuh kayak la ilaha illallah. Gitu. Terus ditutupi kain keranda, disirami air kembang. Terus lirik selanjutnya, duh Gusti Allah kula nyuwun pangapira. Neng sayange wis ora guna. Ya Allah, saya minta maaf, tapi sayangnya udah tidak berguna. Betul. Nah makanya di dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10 kata Allah, mayat-mayat yang sudah mati dalam keadaan buruk, banyak dosa, itu mereka nyesel. Ya Allah, andai saya waktu hidup itu baik. Ya Allah, andai waktu hidup saya itu jadi orang soleh dan soleha. Ya Allah, andai. Tapi sudah gak bisa. Telat. Sudah telat. Dan yang paling diinginkan seandainya mereka dihidupkan kembali walaupun sepersekian detik, kata surah Al-Munafikun ayat 10, adalah sedekah. Seandainya orang yang mati itu dikasih waktu 1 detik untuk hidup, yang mereka lakukan itu adalah bersedekah. Makanya awak dhewe iki lek urip apa maneh akeh duit, sing akeh sedekah. Itu penting, Beb. Iya, walaupun nggak punya duit, sing akeh sedekah, karena sedekah itu beda dengan infak. Lek infak itu bentuknya harta, tapi lek sedekah bentuknya bisa apa aja kebaikan yang bisa kita bagikan kok pada orang lain. Ilmu, tenaga, pikiran, apapun. Kemudian hati, husnudon. Dan juga kata Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika lakas sadaqah. Tersenyum. Senyum sedekah, tapi lek wayahe senyum, ojo gak ono apa-apa wis senyum. Gendeng artinya. Dan senyumnya jangan senyum ke istri orang lain. Enggak boleh itu. Senyum untuk godain orang lain. Podo kok koyo assalamualaikum ukhti, gunain assalamualaikum untuk ngerayu orang lain yang tujuannya bermaksiat. Itu dosanya double. Dosa maksiat, dosa menggunakan agama untuk kepentingan maksiat. Senyum gitu juga, senyum untuk maksiat gak boleh. Enggak boleh ya? Gak boleh. Nah, jadi sunnahnya Nabi Muhammad itu bukan hanya dengan pakaian yang sunnah, tapi di antara sunnah Nabi Muhammad yang mulia adalah, kata para sahabat, beliau tidak pernah melihat Nabi Muhammad kecuali selalu tersenyum. Nabi Muhammad senyum terus. Senyum terus kepada semua orang. Ketemu siapapun senyum. Walaupun kepada musuhnya. Selalu senyum. Bahkan karena Nabi Muhammad kepada musuhnya senyum, akhirnya musuhnya, kok iso wong iki mulya ngene? Ya karena Islam. Yowes aku tak masuk Islam. Diludahin tetap senyum. Senyum, dilempar batu tetap senyum. Terus bahkan kotoran. Bukan hanya senyum, mendoakan. Walaupun dilempar kotoran. Awak dewe ngamuk. Dikit-dikit ngamuk, enggak boleh ya. Nabi Muhammad kok bisa gitu, itu ilmunya apa, Beb ya? Yaitu ilmunya adalah Nabi Muhammad mengendalikan nafsunya. Beb, tapi kalau misalnya Nabi Muhammad di zaman kayak sekarang, Beb, kan beliau kan di gua dapat wahyu toh. Kalau zaman sekarang ada orang tiba-tiba di gua terus tiba-tiba ke masyarakat ngomong aku dapat wahyu, kan dianggap gendeng, Beb. Bukan gendeng, pasti salah. Soalnya Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya pasti zaman dulu pasti banyak yang menganggap Nabi Muhammad gendeng. Iya, banyak yang menuduh tukang sihir, tukang sulap, orang gendeng, orang yang putus keturunannya. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu, kata Muhammad Iqbal, kamu bisa aja mungkin gak beriman kepada Allah karena Allah gak terlihat. Tapi kalau Nabi Muhammad gak bisa, karena lihat Nabi Muhammad yang diomongin selalu benar. Kalau dikasih amanat selalu dijaga. Orangnya selalu berakhlak yang agung. Kok iso gue gak percaya? Nabi Muhammad ini, Beb. Padahal Nabi Muhammad ini kalau bicara agama gak dipercaya. Tapi padahal dalam urusan keduniawian dipercaya. Sampai ketika Nabi Muhammad itu diusir dari Mekah, Nabi Muhammad itu nitipkan amanat-amanatnya orang kafir Mekah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad melalui Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, ini amanatnya orang Mekah yang barang-barangnya dititip ke saya, balikin ya. Jadi sebenarnya mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya nyebut Al-Amin, yang terpercaya.
Cuma ketika ngomong tentang ajaran dari Allah gak dipercaya. Kenapa? Bukan karena gak percaya itu dari Allah, tapi karena ajaran dari Nabi Muhammad ini menyebabkan orang-orang yang zolim di zaman itu ditumpas. Jadi gak boleh ada kezaliman. Akhirnya orang-orang yang waktu itu zalim gak senang sama Nabi Muhammad. Laki-laki yang dulu merendahkan perempuan, kata Nabi Muhammad, perempuan dan laki-laki itu setara. Gak seneng laki-laki ini. Jadi semua yang nentang Nabi Muhammad itu orang-orang yang tidak diuntungkan oleh ajaran Nabi Muhammad, karena ajaran Nabi Muhammad itu mengajarkan kita melawan hawa nafsu dan hidup dengan baik. Nabi Muhammad tuh pasti banyak hatersnya, Bib ya. Pasti. Iya toh? Makanya jangan sedih kalau kita banyak hatersnya, karena Nabi Muhammad aja banyak hatersnya. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, polisi tidur aja, benda mati, ono hatersnya. Apa, Bib? Iya kan? Iki polisi tidur kok iso akeh ngene. Kok iso tinggi ngene. Kok iso polisi tidur lho. Dirasani. Ono hatere. Manusia. Beb, jadi aku pengen bertanya satu lagi, Beb. Nabi Muhammad tuh pernah misuh nggak, Beb? Ngomong kotor, nggak ada orang kayak ngejelekin tuh pasti sumpek loh. Nah, ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu lisannya tidak pernah keluar kecuali kata-kata yang baik, meskipun kepada musuh-musuhnya. Jadi Nabi bilang gini, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang ikut aku masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak ikut aku seharusnya le awak dhewe masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad kepada orang yang pasti masuk neraka, Nabi enggak bilang masuk neraka. Fakot abah, kata Nabi, berarti gak ikut saya. Karena lisannya itu gak pernah keluar kata-kata yang buruk. Bahkan gak pernah nerakain orang yang pasti masuk neraka. Nah, awak dewe diajarno, bapak-bapak ya awak. Bapakku paling mesoe nang aku, ngomongnya Allah yahdi. Semoga Allah ngasih hidayah kepada kamu. Duduk, anak bajingan. Hewan loh. Anak dikatai hewan berarti bapaknya hewan. Nah, kuwi. Setan. Anaknya asu berarti bapaknya asu. Iya. Setan, anaknya setan ya berarti bapaknya genderuwo. Nah, kuwi lho. Nah, makanya kata Nabi, siapa yang berkata buruk kepada orang lain, maka keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kon bilang anak setan ya berarti bapaknya sing setan. Keren itu. Siapa yang nuduh orang lain kafir tanpa sebab yang jelas dan pasti, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau misalnya ini, Bib, Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, ajian Nabi Muhammad apa? Kesabaran itu. Iya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, yang Al-Quran itu jadi akhlaknya Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Makanya musuh ini ketar-ketir, duduk karena Nabi Muhammad itu hebat secara fisik, tapi karena akhlaknya. Kok iso dipesui, bales doa, bales senyum. Aku pengen. Soalnya kata Nabi, la taghdab lakal jannah. Lek kowe marah, kowe koyo di neraka. Tapi lek kowe nahan untuk tidak marah, maka kowe akan mendapatkan surga. Surga bukan cuma di akhirat, di dunia. Orang kalau gak marah enak, uripe enteng. Tapi lek marah, padahal karena orang lain kemerungsung, akhirnya dia juga dadanya sempit. Pikirannya sumpek, mau ngonten juga gak bisa, mau kerja juga gak semangat. Padahal marah atau tidak marah itu kamu yang bisa menentukan. Orang bisa mancing kamu marah, tapi kamu marah itu kan keputusanmu. Jadi ngeri. Ojo marah. Nabi Muhammad kalau petuahnya ada TikTok no FYP terus ya, Bib. Wih, langsung Nabi Muhammad pasti centang biru. Pasti ya? Pasti. Wong Nabi Muhammad wis 14 abad sampai saiki pengikutnya miliaran pengikutnya. Iya, Masya Allah, iso ngono ya. Iso ngono. Dia nggak pernah paling kalau misalnya dengan power segitu nggak nerima. Iya, ini bahkan Michael Hart tuh menyebut Nabi Muhammad sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Semasa dunia ini ada, yang paling berpengaruh itu adalah Nabi Muhammad. Meskipun beliau nggak ada, ajarannya masih jalan sampai sekarang. Masih abadi. Dan kita hebat, siapa yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad tapi mencintai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad itu adalah orang hebat, masuk surga. Kita cinta Nabi Muhammad masuk surga. Iya, cuma cintanya ojo ngomong cinta. Cinta yang sejati itu adalah bukan hanya di mulut, tapi di hati, di pikiran, dan utamanya di kelakuan. Dijalankan amalan-amalan beliau. Sunnahnya,
akhlaknya, ajarannya dijalankan. Dan banyak sholawat lisannya ke Nabi Muhammad. Piye sholawat Beb? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita sholat, itu disebutnya sholawat Ibrahim. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu diulang-ulang tiap hari? Diulang-ulang. Pasti surga itu? Pasti surga, karena minimal syafaatnya Nabi Muhammad. Dikei voucher Nabi Muhammad. Ki mlebu surga kon. Itu nanti kalau kita misalnya di akhirat ketemu Muhammad itu banyak itu pasti orangnya. Banyak. Aku nanti kalau misalnya benar-benar surga Beb ketemu Nabi Muhammad aku mau gini. Matur suwun. Matur suwun Nabi. Iya. Matur suwun Nabi, matur suwun, matur suwun. Berarti ini lagu Kelayung-layung penuh dengan filsafat, manfaat dan ngeri Beb ya. Kelayung-kelayung iki artinya apa, Beb? Artinya kelayung-layung itu aku harus cari di Google Beb. Aku juga nggak tahu ya. Ya wis, sambil gue nyari aku sambil tak bikin kopi yo. Siap Beb, Karo matur awakmu, suwun. yo. Siap Beb. Kelayung-layung itu artinya adalah terseduh-seduh. Kalau nggak salah sih gitu.